jalan. Lu dikasih jalan apa? Lu kok gua aja asal jalan lu. Slow pak. Wis. Video yang direkam penumpang taksi online saat seorang pria pengemudi mobil berplat dinas memaki dan menganiaya sopir taksi online viral di media sosial. Tidak hanya itu, pria tersebut juga menenteng senjata dan terus memaki sopir taksi online untuk meminta turun dari mobil. Insiden pemukulan dan pengancaman ini terjadi di ruas tol Janger Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Korban menduga pelaku kesal setelah didahului saat akan keluar dari ruas tol Janger menuju Tomang. Saya ada di jalur 3 di sebelah kanan. Cuman ada celah karena macet, di situ ada celah, saya mau pindah ke paling kanan pojok gitu loh. Cuman dari belakang langsung saya nggak dikasih jalan, dipotong gitu. Potong, ya udah saya ngalah. Saya ke kiri lagi, balik ke semula, sama dia langsung dipotong lagi dari jalur 3 itu. Dia di situ jadian saya dipukulin, sempet saya ditodongin pistol di mobil itu, seperti itu jadinya. Tapi untuk kendaraan sendiri itu pakai mobil plat polisi atau gimana? Iya, sepenglihatan saya sih sama di video itu plat dinas. Menanggapi laporan tersebut, polisi tengah menyelidiki peristiwa ini dan mengatakan bahwa pelaku diduga bukanlah anggota polisi. Polda Metro Jaya mengklaim bahwa plat nomor yang terpasang di mobil pelaku adalah palsu dan bukan plat dinas asli milik kepolisian. Sementara nomor kendaraan yang asli terregistrasi pada mobil dinas Biro Logistik Polda Metro Jaya dengan jenis kendaraan minibus berwarna hitam. Untuk sementara ini pertama, untuk tanda nomor kendaraan TNKB 100117 Romawi yang digunakan oleh pelaku pada kendaraannya, ya, ini tidak sesuai peruntukannya, ya, di mana TNKB yang digunakan terlapor saat ini masih terdaftar untuk nomor polisinya, ya, terdaftar pada jenis kendaraan yang ada di Polda Metro Jaya, yaitu adalah jenis Toyota Kijang tahun 2003 dengan masa berlaku TNKB sejak 13 bulan 4 2022 sampai dengan tanggal 13 bulan 4. Hingga kini polisi juga terus menyelidiki dugaan pemalsuan nomor kendaraan tersebut, termasuk menjadikan video viral pengancaman pelaku sebagai alat bukti awal untuk mengidentifikasi pelaku. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Bersama dengan saya Reinhard Sirait. Pemirsa, KPK telah membentuk tim untuk menelusuri harta kekayaan milik mantan Kabak. Ya, kita ke informasi mengenai mantan Kabak di Polda Sumatera Utara, AKBP Akhirudin. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam menunjukkan keseriusannya, KPK membentuk tim untuk menelusuri harta kekayaan milik mantan Kabak Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumut, Akhirudin Hasibuan. Tim tersebut nantinya akan memeriksa harta Akhirudin yang tercatat di LHKPN hingga mendatangi lokasi kepemilikan asetnya. Selain itu, surat-surat barang yang dimiliki juga akan divalidasi dengan menginformasinya ke kementerian atau lembaga terkait. Proses klarifikasi ini dilakukan karena diduga kuat adanya ketidakwajaran LHKPN yang dilaporkan Akhirudin. Pasalnya, Akhirudin kerap memamerkan kekayaannya di media sosial seperti saat menggunakan Harley Davidson. Padahal dalam laporan LHKPN, Akhirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp467.548.644 yang dilaporkan terakhir kali pada tahun 2021. Harta itu terdiri dari tanah seluas 566 meter persegi senilai Rp46.330.000, mobil seharga Rp370 juta dan harta bergerak lainnya senilai Rp51.218.644. Sebelumnya, PPATK telah memblokir rekening milik Akhirudin dan juga anaknya Aditya Hasibuan. Sebab kedua rekening itu terindikasi ada transaksi keuangan yang mencurigakan senilai miliaran rupiah.
Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Bayulela, Firman, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi merupakan kabar harta kekayaan milik mantan Kabak Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara Akhiruddin Hasibuan. Kita ke informasi berikutnya. Berkas perkara Mario Dandi tersangka kasus penganiayaan belum juga selesai, padahal tenggat waktu penyerahan berkas perkara hampir habis. Hingga kini, Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak yang menjadi tersangka kasus penganiayaan, belum juga diadili. Pasalnya, polisi belum juga melengkapi berkas perkara milik Mario ke kejaksaan. Padahal batas waktu penyerahan berkas perkara sudah hampir berakhir. Polisi beralasan penyidik masih harus memeriksa satu saksi untuk melengkapi berkas Mario Dandi. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menagih berkas perkara 2 tersangka kasus penganiayaan David kepada penyidik. Mario Dandi Satrio adalah tersangka penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kasus penganiayaan itu pertama kali terungkap di media sosial sebelum proses hukum berjalan. Mario adalah putra dari mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Penganiayaan berujung pemecatan Rafael dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kanwil Jakarta Selatan II. Tidak hanya itu, Mario Dandi Satrio pun terkena DO dari tempatnya menuntut ilmu Universitas Prasetya Mulia. Selain Mario Dandi, ada 2 tersangka lain yang terlibat dalam penganiayaan David, yaitu Lukas Sen dan AG. Berbeda dengan Mario dan Sen yang belum disidang, AG telah divonis dengan 3 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, ada video yang memperlihatkan 2 bus TNI Angkatan Laut menerobos dengan cepat perlintasan kereta api di Malang, Jawa Timur. Kini kedua sopir bus tengah dilakukan pemeriksaan oleh polisi militer Angkatan Laut. Inilah detik-detik 2 bus TNI Angkatan Laut yang nyaris menjadi korban tabrak kereta api usai nekat menerobos palang perlintasan kereta api di Jalan Kolonel Sugiono Malang. Dalam video tersebut terdengar cukup jelas suara lokomotif kereta api yang mulai mendekat dan masinis pun menyalakan suara klakson peringatan. Tampak pula para pengendara motor dan mobil berhenti karena palang perlintasan sudah diturunkan. Akibat aksi terobos perlintasan kereta api ini, Kasubdis Penum Dispenal Kolonel Fajar Tri Rohadi menegaskan bahwa kedua sopir bus kini tengah lakukan pemeriksaan oleh polisi militer Angkatan Laut. Pihaknya juga mengakui apa yang dilakukan sang sopir sangat berbahaya. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk informasi berikutnya terkait dengan iring-iringan TNI terobos pintu kereta api, kami akan menghubungi Kadis Penal Lantamal 5 Surabaya, Letkol Laut Agus Setiawan sesaat lagi.